diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Teguh, terima kasih sudah membuka pengajian ini. Sama-sama. Rupanya nama pengajiannya ini kepanjangan ya. Jadi Ustadz Teguh tadi salah menyebutnya. Coba Ustadz Teguh, apa nama pengajiannya? Majelis Air Mata Murojaah. Nah, itu yang benar. Yang tadi disebutkan oleh Ustadz Teguh itu Majelis Air Murojaah. Ya. Iya, afwan Ustaz. Iya, ini termasuknya salah khofi, salah ringan kalau dalam penilaian musabaqah hifdzul Quran. Karena setelah ditegur bisa membetulkan sendiri. Jadi kategorinya kategori ringan. Nanti mungkin Mbak Indah, di sini ada Mbak Indah, ada kuis ya. Di antara kuisnya itu menghafal dan mengingat nama pengajian ini. Majelis Air Mata Murojaah ya. Dan juga terima kasih ke Ustadz Anwar yang sudah menggemburkan hati kita semua dengan bacaan tilawah murojaahnya. Jadi Ustadz Anwar ini membaca dengan tilawah murojaah ya, tilawah murojaah. Jadi sambil disimak, sambil murojaah, dan tentu semoga kita semua mendapatkan rahmat dari bacaannya, bukan hanya yang membaca, yang mendengar, apalagi sampai memperhatikan, maka pahalanya itu banyak. Dan diantaranya hati kita menjadi siap menerima limpahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan juga terima kasih atau selamat bergabung kembali di Majelis Air Mata Murojaah. Di sini sudah bergabung bersama kita ada 175 ya, 175 ini sudah banyak dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi semoga pertemuan kita di majelis ini menjadi pertemuan yang indah dikenang nanti di hari kiamat. Hari kiamat nanti, hari akhirat itu pasti akan terjadi. Dan hari di mana saat itu manusia akan mengenangnya adalah hari di mana saat itu ketika di dunia dia sedang dekat-dekatnya dengan Al-Quran. Dia sedang berusaha untuk menjadi ahlul Quran, mengamalkan Al-Quran dengan hafalannya. Semoga kita di hari ini, di majelis ini, menjadi bagian dari yang punya kenangan terindah untuk nanti menjadi kebahagiaan di akhirat kelak. Bangga kita di hadapan para malaikat, di hadapan makhluk-makhluk. Katanya dalam surah Al-Haqqah itu ada ha'umuqra'u kitabiyah, ha'umuqra'u kitabiyah. Orang-orang yang diberikan buku catatan amalnya dari tangan kanannya, dia akan berkata di hari kiamat itu, inilah silahkan baca, inilah bukuku, buku catatanku. Bangga. Bahkan kalau mungkin ketika di dunia, ketika seseorang dapat nikmat sampai diupload di media sosial, kan dapat nikmat. Nanti di akhirat itu yang sebenarnya. Sekiranya ada media sosial mungkin diupload juga. Tetapi tentu saat itu keadaan lebih membahagiakan, lebih luar biasa dibanding dengan kebahagiaan di dunia. Kenapa? Karena apa yang digenggamannya itu bisa menyelamatkannya dari semua penderitaan. Bisa jadi tiket masuk surga saat itu ketika hari kiamat
tangan kanan sudah menggenggam buku catatan itu. Maka bukan sekedar kebahagiaan dunia, tetapi itu kebahagiaan yang tidak ada bandingannya. Dan semua kebahagiaan itu kita retas sekarang di majelis ini, di mana kita saling menasihati tentang Al-Quran kita. Baik, kita akan lanjutkan tentang amalan khusus para ulama agar tidak mengantuk saat menghafal Al-Quran. Saya ulangi lagi, amalan khusus para ulama agar tidak mengantuk saat menghafal Al-Quran. Kemarin sudah dijelaskan bahwa mengantuk, atau tidur sekalipun tidaklah buruk bagi penghafal Quran. Saya ulangi lagi, tidur dan mengantuk tidaklah buruk bagi penghafal Quran selama penyebabnya bukan malas. Selama penyebabnya bukan malas. Bahkan di jilid 1 kemarin sudah kita bahas bersama-sama tentang tidurnya orang-orang soleh dan ngantuknya orang-orang soleh sebagai pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni di sini saya kasih tebal kata malas, ya, kata malas. Dalam bahasa Arabnya al-kasal. Siapa namanya? Namanya al-kasal. Wah, ini menarik, ada orang namanya al-kasal, ya. Malas. Ya, tidak semua diksi dalam bahasa Arab bisa bagus dijadikan nama. Al-kasal itu artinya malas. Tidur dan mengantuk tidaklah buruk bagi penghafal Al-Quran selama penyebabnya bukan malas. Kalau kita melihat hadis dari Rasulullah SAW, Rasulullah sampai berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Coba bayangkan. Kalau kita sebelum membaca Al-Quran berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan, dari tipu daya setan, dari bujuk rayu setan yang terkutuk. Ternyata ada selain setan yang dimana Rasulullah berlindung kepada Allah dari kejahatan sesuatu itu, yaitu adalah malas. Yakni malas sama buruknya dengan setan. Saya ulangi, malas sama buruknya dengan setan. Bahkan malas bisa lebih buruk dan lebih berbahaya. Mengapa? Karena mungkin banyak orang yang masih takut kepada setan. Nah, ya. Orang yang malas saja takut sama setan. Padahal setan itu bisa saja hanya di dalam imajinasi saja. Banyak orang yang masih takut setan. Tetapi tidak takut kepada malas. Kepada setan takut, kepada malas tidak takut, bahkan dipelihara dan menjadi teman hidup. Di sini tentu jadi lebih berbahaya daripada setan. Jadi setan itu kenapa kemudian Rasulullah berlindung kepada Allah dari kemalasan? Ini karena setan itu
bisa jadi setan yang sesungguhnya yang berbahaya menggoda kita. Maka kata Rasul, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Nah, sekarang sebelum kita masuk kepada amalan khusus para ulama, mungkin ada yang bertanya, apa sih amalan khususnya? Ya, ini jangan sampai ada setan yang ngikutin ngaji. Jadi setan itu biasanya nggak tertib ya. Pengennya langsung lompat aja gitu. Kalau pas ngapal Quran pun lagi buka halaman. Jadi setan itu langsung aja lompat pengen ke halaman berikutnya. Padahal hafalan yang ini juga belum terbaca dengan penuh dan dengan bagus. Pengen lompat aja. Nanti udah lompat ke halaman berikutnya, pengen lompat lagi. Ini setan. Nanti kita akan bahas apa mengalahkan setan ya ketika sedang murojaah atau sedang menghafal Al-Quran. Kita sekarang membahas ngantuk terlebih dahulu. Apa definisi al-kasal? Apa definisi malas? Maka para ulama membuat definisi. Jadi rupanya para ulama itu di dalam menggambarkan kemalasan ini serius sampai dibuatkan definisinya khusus. Di antara yang membuat definisi malas itu adalah Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Abu Hayyan pengarang kitab tafsir Al-Bahrul Muhit. Mengarang definisi atau membuat definisi tentang malas itu. Apa katanya? Malas itu adalah at-tasaqul wat tasabbutu wal futuru anis syai'i atau anil khairi. At-tasaqulu lamban. At-tasaqulu lamban. Wat tasabbutu frustrasi ya, kalau bahasa sarangnya mungkin bisa dipahami. Wal futur hilang semangat anis syai'i dari mengerjakan sesuatu atau anil khairi dari kebaikan. Itu definisi al-kasal menurut Abu Hayyan. Nah, ada lagi Al-Munawi juga membuat definisi tentang malas ini, tentang al-kasal ini. Apa? Kata Al-Munawi, malas adalah at-tasaqulu wat-tarahi. Ada at-tarahi di sini, at-tarahi itu kendur ya. Kalau at-tasaqul lamban. Mengerjakan sesuatu padahal dia mampu. Lamban dan kendor dalam melakukan yang bermanfaat padahal bisa, padahal mampu, padahal kuat. Tidak terbangun jiwanya pada kebaikan. Itu malas. Jadi kita menggunakan melalui definisi ini, maka apa yang terjadi pada diri kita, kita bisa menganalisanya. Ini malas atau apa nih, gitu. Ya, karena nanti akan ada kan turunannya dari malas itu. Nanti ada al-ajzu, ada al-bajaru, ada al-malalu, ada an-nu'asu. Ya, mengantuk ini salah satu bagian nanti turunan paling kecilnya. Jadi kalau ditanya mengantuk, nah sebenarnya mengantuk itu ya hal kecil, bahkan tidak buruk sebenarnya mengantuk itu, tetapi yang buruk itu nanti penyebabnya. Nah, maka kita akan menganalisa nanti ngantuk kita disebabkan malas atau bukan. Maka kita dimulai dari definisinya, definisi malas itu. Nah,
dari al-kasal, ini untuk hari ini mungkin penjelasannya agak akademik sedikit ya, karena mengutip banyak pendapat ulama. Sebenarnya justru kalau kita mengutip pendapat ulama menunjukkan bahwa pembahasan ini serius dan para ulama juga sudah membuatnya tentang definisi ini. Nah, dari al-kasal muncul al-ajzu. Muncul al-ajzu. Dari al-kasal lahir al-ajzu. Maka dalam doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Minal ajzi wal kasali. Apa itu al-ajzu? Al-ajzu itu keadaan lemah. Keadaan lemah. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, perbedaan al-kasal dengan al-ajzu adalah al-ajzu itu tidak mengerjakan karena tidak kuat, tidak punya kemampuan. Misalkan ada seseorang tidak bisa mengangkat air segalon karena memang tenaganya tidak mampu. Contohnya sedang terkilir tangannya misalnya, itu namanya al-ajzu. Tidak mengangkat galon, bukan tidak mengangkat galon karena memang tidak mampu mengangkatnya. Kalau al-kasal tidak mengerjakan padahal dia mampu, punya tenaga untuk melakukannya, itu namanya al-kasal. Sehingga sebut saja begini, al-kasal itu malas, lemah niat. Lemah niat. Ada di dalam ya. Adapun al-ajzu itu lemah fisik. Kira-kira begitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kejahatan al-ajzu dan kejahatan al-kasal. Apakah seseorang tidak melakukan sesuatu karena dia tidak kuat, tidak mampu, itu buruk? Muncul pertanyaan seperti itu mungkin. Maka tidak semua al-ajzu itu tercela. Tidak semua al-ajzu itu tercela. Keadaan lemah atau al-ajzu yang bukan karena disebabkan malas, sekali lagi, yang bukan karena disebabkan malas, tidaklah buruk, tidaklah tercela. Jadi keadaan badan ini tidak mampu melakukan murojaah, tidak mampu melakukan menghafal misalkan, tidak mampu membaca, itu karena tenaganya memang tidak kuat, itu tidak tercela. Itu tidak tercela. Misalnya karena memang sudah habis kekuatannya setelah sungguh-sungguh berjuang. Ada santri atau kita sedang murojaah terus menghafal sampai kekuatannya habis. Gitu kan? Akhirnya dia tidak melakukan. Tidak kuat lagi melakukan murojaahnya, tidak kuat lagi melakukan menghafalnya. Maka dia tidak melakukan itu tidak tercela. Kenapa? Karena penyebab tidak kuatnya, penyebab al-ajzunya itu bukan malas, tetapi karena memang sudah sungguh-sungguh berjuang sebelumnya. Nah, keadaan lemah fisik yang jahat, yang buruknya sama dengan malas,
dan juga jahatnya sama dengan setan, itu adalah al-ajzu yang disebabkan malas. Ya. Jadi al-ajzu yang disebabkan malas. Kan begini itu. Malas itu menyebabkan tidak mampu pada akhirnya, tidak punya kekuatan. Malas itu. Awalnya sebenarnya dia kuat untuk melakukan itu, dia kuat menghafal, dia kuat juga murojaah, tetapi muncul malas. Maka ketika malas itu bertahan begitu lama, maka kekuatannya itu menjadi hilang. Nah, itu yang disebut dengan al-ajzu. Hilangnya kekuatan disebabkan malas. Inilah yang diisti'azah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-ajzu inilah yang diisti'azah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tidak lupa nih ya penjelasannya. Bisa mencatat kalau misalkan sedang ada alat tulisnya di situ. Contoh, pada suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Di masjid ada tali yang terbentang antara dua tiang. Jadi tali yang diikat antara dua tiang di masjid. Rasul bertanya, ini kerjaan siapa? Ada tali ini gitu. Ternyata setelah diketahui dijawab, tali tersebut milik Zainab. Ya. Untuk apa tali itu? Untuk digunakan ketika malam-malam sholat dalam waktu yang panjang dan bacaan yang lama, ketika sudah tidak kuat, maka dia akan membaca sambil menggenggam tali itu. Tuh ya, bayangkan keseriusan sahabiyah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa sholat malam dalam waktu yang panjang dan membaca ayat dalam sholat itu dalam waktu yang panjang. Ini konteksnya dalam waktu i'tikaf Ramadan di antaranya. Sampai memasang tali karena ketika sudah tidak kuat maka akan melanjutkan bacaan itu sambil menggenggam tali itu agar tidak jatuh. Ini berarti Zainab ini bukan saking semangatnya gitu, tetapi apa boleh buat, kan kekuatan dan tenaga seseorang itu ada batasnya. Kata Nabi, lepaskan tali ini, kalau sudah tidak kuat istirahatlah, kata Nabi. Nah, ini yang disebut al-ajzu, tidak kuat tetapi tidak tercela. Karena bukan karena malas, tetapi karena memang sudah berjuang. Justru kalau begini mah Allah kasih ngantuk ya, yang sudah begini Allah kasih ngantuk. Nah, ngantuknya inilah yang disebut dengan amanatan minhu, rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala yang pekan kemarin kita membahas. Itu contoh tidak mampu atau tidak kuat tetapi bukan karena malas. Ini yang buruk adalah tidak mampu melakukan disebabkan karena malas. Baik. Ada malas, ada keadaan tidak mampu. Ada lagi namanya ad-dajru, ya. Ad-dajru. Rasa bosan. Nah, rasa bosan. Ini terkait ya, rasa bosan ini. Rasa bosan itu apa? Atau disebut dengan ad-dajru. Dod jim ro ya. Dod jim ro tulisannya. Ad-dajru. Bosan. Bosan ini apa? Sebenarnya bosan ini dia bukan malas sebenarnya. Bukan malas. Karena kalau malas itu tidak mengerjakan. Orang malas itu tidak mengerjakan. Jadi aturan menghafal, tidak menghafal gitu. Itu namanya malas.
aturan murojaah tapi tidak murojaah itu namanya malas. Ya. Nah, ketika malas ini dipiara, maka muncul al-ajzu, ketidakmampuan. Ya, ketidakmampuan sama sekali untuk mengerjakannya. Al-Bajru itu tidak sabar. Ya, kalau bahasa Indonesia mungkin bahasa kita tidak sabar. Adamus sabri, tidak sabar. Sudah melakukan tetapi tidak tahan. Akhirnya tidak tuntas. Akhirnya tidak tuntas. Ini pun juga bagian dari malas juga. Ini pun juga bagian lahir ya, lahir dari malas, tetapi malasnya sebenarnya sudah mulai kalah ini malasnya. Sudah mulai membuka mushaf, sudah mulai menghafal, sudah mulai murojaah, tetapi tidak bertahan lama. Tidak tuntas akhirnya. Ini namanya abdojar. Ini pun juga buruk. Ini pun juga buruk. Karena akan mengakibatkan penyesalan dan kesedihan pada akhirnya abdojar ini. Ya. Jadi ini 3 hal, al-kasal, al-ajzu, al-dajru. Kemalasan, keadaan ketidakmampuan, dan kebosanan. Ini semuanya bermula dari malas. Lalu ngantuk di mana? Nah, di sini. Ngantuk di mana? Kalau seseorang sudah berusaha ya melawan malasnya, dia pun juga kemudian mulailah menghafal. Dia mulai kemudian murojaah. Ketika murojaah itu atau menghafal itu, rasa bosan, tidak mampu menghentikan aktivitas menghafalnya, maka di situ muncul ngantuk. Ini ada hembusan dari setan juga. Biasanya tandanya menguap nih biasanya, ya, menguap. Nah, menguap ini itu maka kata ulama kalau menguap katanya harus ditahan sekuat tenaga, jangan sampai terjadi menguap itu, katanya begitu kata para ulama. Ya, harus ditahan sekuat tenaga karena ini dari setan. Maka di situ ada mengantuk. Kalau tidak mengantuk, biasanya ada yang disebut al-malal. Al-malal itu biasanya diterjemahkan bosan juga, tetapi al-malal ini bukan bosan dalam arti tidak sabar. Bukan bosan dalam arti tidak sabar sehingga menghentikan kegiatan menghafal dan murojaahnya. Bukan. Al-malal itu rasa bosan, kalau bahasa kita mungkin berubah rasa ya, hambar gitu. Jadi tetap sabar, tetapi kok rasanya berubah nih gitu ya. Rasa murojaah yang tadinya gimana gitu enak, tetapi lama-kelamaan nih jadi hambar. Tetap di situ ada kesabaran. Buktinya masih terus bertahan. Menghafal, masih terus murojaah, tetapi rasanya sudah berubah. Ya. Nah, ini yang disebut al-malal. Tapi al-malal ini biasanya juga diterjemahkan dengan rasa bosan. Ya. Mungkin rasa bosan yang tidak mengubah sabar ya. Al-malal itu rasa bosan yang tidak mengubah sabar. Kalau rasa bosan yang menghentikan sabar, di situ tidak ada sabar, akhirnya tidak tuntas kegiatannya, itu namanya al-dajr. Itu tercela. Kalau al-malal ini tidak tercela. Sebagaimana mengantuk. Mengantuk ini tidak tercela. Ya, mengantuk ini tidak tercela, al-malal pun juga tidak tercela. Nah, amalan ulama sebenarnya ada di sini, di mengatasi ngantuk yang seperti ini dan mengatasi al-malal ini. Jadi sebelum kita melakukan teknik-teknik para ulama ya tentang masalah bagaimana mengatasi rasa mengantuk dalam menghafal atau belajar yang lain atau juga menghilangkan rasa al-malal tadi, bosan,
Tapi bosan ini bukan al-dhajar, ya. Bosan yang di sini bukan al-dhajar, tapi bosan al-malal yang masih ada sabar di situ. Cuman rasanya sudah berubah. Rasa hambar misalnya. Nah, disinilah para ulama punya amalan khusus untuk mengatasinya. Mengatasi ngantuk yang seperti ini. Ya, mengatasi ngantuk yang muncul sebenarnya tiba-tiba ketika sedang menghafal, padahal tidak ada dhajar, ya dalam hati ingin hatinya menghafal, ingin udah berusaha pula megang mushaf dan juga bertahan di situ, tetap saja mengantuk misalkan begitu ya. Ada kan keadaan seperti itu. Kalau misalkan ada santri atau kita mengantuk tetapi gara-gara malas, itu mah masalahnya jangan diobati mengantuknya, itu azab. Itu nama azab dari Allah. Justru obati niatnya kalau yang itu. Ya. Kalau misalkan mengantuk tapi memang malas gitu ya, tidak mengerjakan apa-apa. Jadi mengantuknya sebelum sebelum murojaah, sebelum menghafal. Jadi belum menghafal sudah mengantuk duluan. Nah, itu harus perbaharui niatnya itu. Karena itu bukan bagian dari mengantuk, tapi bagian dari malas. Itu ngantuknya ngantuk sugesti itu mah. Ngantuk yang nggak nyata. Ya. Ngantuk yang nggak nyata. Kalau ini lagi ngebahas ngantuk yang nyata. Ya, yang nyata. Apa yang dilakukan oleh para ulama? Jadi saya sebut amalan khusus, mungkin amalan khusus ini bisa disebut tirakat ya. Tirakat. Karena ada amalan umum kalau misalkan begini. Ada yang mendawamkan wudhu. Nah, itu memang meskipun tidak mengantuk pun itu bagus kalau wudhu. Ya, tajdidul wudhu tanpa ngantuk pun itu memang disunahkan tajdidul wudhu. Atau siwak. Ya. Siwak ini siwak yang tradisional itu atau gosok gigi kalau bahasa kita, tetapi kalau gosok gigi yang kita gunakan misalkan campur air dan pasta gigi itu ribet kan kalau dibawa kemana-mana. Tapi kalau siwak yang biasa itu kan bisa dipakai dan dibawa dipergunakan di mana saja. Ya, siwak yang biasanya dari Arab tuh ya, dari Mekah, atau bisa sekarang di Indonesia sudah ada mungkin yang jualan seperti itu. Itu sunnah kan pakai siwak. Kemudian menjaga wudhu, siwak, atau juga berusaha misalkan begini, teknis-teknis kecil seperti mengubah posisi, misalkan ngantuk ketika pas lagi menghafal sambil duduk, ternyata ngantuk berdiri gitu kan, mengubah posisi. Kalau misalkan berdiri masih ngantuk, ubah lagi posisinya, rebahan juga masih ngantuk, buru-buru bangkit lagi, terus bolak-balik posisi itu, duduk berdiri, insya Allah nanti hilang ya. Nah, kalau ini kan teknis ya, teknis. Saya tidak menyebut ini sebagai amalan khusus kalau yang begini, itu memang teknis di lapangan. Atau misalkan ada trik, kata ulama gini, ada trik juga yang menyebabkan mengantuk itu ya, diantaranya ada rasa bosan tadi. Rasa bosan itu atau rasa malas muncul, malas yang berbahaya nih, yang bisa menghentikan kegiatan menghafalnya, itu karena beban hafalannya terlalu banyak. Maka kurangin, dipasin gitu. Ya, dipasin. Atau misalkan kurang variatif. Misalkan menghafal menghafal juz 1. Waduh, ternyata kurang masuk nih ya, sudah menghafal juz 30 gitu. Tidak apa-apa kan menghafal seperti itu untuk mencari, itu trik-trik saja, trik di mana agar rasa ngantuk itu hilang. Nah, setelah misalkan ngantuknya hilang, balik lagi kepada hancaknya, kepada hafalan yang sebelumnya itu. Ya, jangan dilanjutkan lagi itu. Ini karena selingan saja. Baik. Nah, ini keadaan trik-trik seperti itu tidak saya masukkan dalam kategori amalan khusus. Itu karena memang itu terjadi di lapangan. Ya. Yang sunnahnya misalkan dawabul wudu, memperbarui wudu, bersiwak, atau teknisnya mengubah posisi dari berdiri ke duduk terus, atau kemudian saya sebut menyeimbangkan
input ya, input hafalan dengan kemampuan. Ya, itu teknis yang bukan sebuah amalan itu, tapi itu metode rupanya ya. Itu metode. Kalau ini amalan, kalau ini yang sedang saya bahas adalah amalan. Ya. Pertama, ya, amalannya tirakat ya. Kalau mungkin bahasa Jawanya tirakat. Tapi sekarang mungkin tirakat sudah bahasa Indonesia ya, atau bahasa Sunda juga tirakat sama. Apa? Satu, jangan kaget ya, ini tirakatnya. Satu, tidak tidur di kasur. Tidak tidur di kasur. Nah, ini gimana tirakat kayak begini ya? Ini amalan khusus, tidak tidur di kasur. Nah, udah, kebayangkan gimana tidak tidur di kasur? Amalan ini meskipun sederhana dan seperti aneh gitu, dan simpel, ini merupakan tradisi para ulama dalam menuntut ilmu. Ini tradisi, serius. Tujuannya agar mudah bangun di malam hari dan tidak mudah tidur saat mengantuk. Ya mungkin tidur itu jangan dienak-enak kali ya. Jangan dienak-enak. Kan kemarin itu belum lama katanya ada orang yang terganggu dengan suara speaker azan itu ya. Pernah nggak ada yang nanya ke saya, gimana katanya ini di Jakarta ini jadi topik di internasional, media internasional, suara azan. Judulnya itu suara azan ketakwaan atau kebisingan, judul tulisannya, artikelnya. Ketakwaan atau kebisingan. Astagfirullah, kalau saya itu ini ya, orang ini tidak pernah merasakan nikmatnya bagaimana mengurangi tidur. Ya. Jadi bagaimana caranya agar bisa tidur? Itu kan ada penyakit kecemasan sehingga susah tidur. Bagaimana sih biar bisa tidur? Perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah. Mumpung Allah kasih nggak tidur. Karena kalau udah kasih tidur sulit itu. Ya kira-kira. Ya saya tidak mau ngebahas ke situ ya. Soalnya sebenarnya bukan suara azannya mungkin ya, tetapi suara pengeras suaranya. Juga bukan pengeras suara juga sih sebenarnya, bisa jadi ya, tetapi memang orang yang mendengarnya saja belum mengerti ya keindahan dari lafaz-lafaz itu. Baik, tidak tidur di kasur. Nah, gitu ya. Gimana maksudnya tidak tidur di kasur? Ini ada seorang ulama namanya Imam Hasan bin Ziyad. Ada seorang ulama namanya Imam Hasan bin Ziyad. Ulama ini kisah mencari ilmunya menjadi inspirasi para ulama setelahnya. Beliau hidup pada abad kedua Hijriah. Ini sangat zaman dulu sekali. Abad kedua Hijriah. Sekarang kan abad ke-15 Hijriah. Ini abad kedua, berarti sudah 1300 tahun yang lalu nih kejadian. Dan menginspirasi para ulama setelahnya. Katanya Hasan bin Ziyad ini baru mulai mengaji umur 80 tahun. Baru mulai mengaji umur 80 tahun. Baru mulai belajar fikih yang dimulai dengan menghafal Quran umur 80 tahun. Tuh, ya. Bayangkan, umur 80 tahun. Berapa lama Imam Hasan bin Ziyad ini mencari ilmu yang diawali dengan menghafal Quran? Selama 40 tahun. Berarti umurnya saat itu sudah 120 tahun. Selesai belajar itu umur 120 tahun. Allah kasih umur yang panjang, keberkahan usia dan sehat. Dan selama 40 tahun belajar ilmu agama, yang termasuknya tentu menghafal Quran, murojaah hadis dan lain-lain, fikih khususnya. Selama 40 tahun itu tidak pernah tidur di kasur. Tidak pernah tidur di kasur.
kemudian Allah beri rizki umur yang panjang. Setelah selesai 40 tahun belajar, beliau pun menjadi ulama, mengajar dan memfatwakan ilmunya juga selama 40 tahun. Jadi umurnya itu 160 tahun. Keberkahan. Dan ternyata di antara amalan khususnya itu adalah tidak digarisbawahi oleh para ulama. Amalan khususnya adalah tidak tidur di kasur selama belajar ilmu. Allah apa ini pesantren-pesantren yang ada kasurnya buru-buru dicopotin ini. Ini jadi mendatangkan bukan sekedar mendapatkan ilmu tapi juga panjang umur. Ya, panjang umur. Allah kasih umur yang berkah. Ini kan siapa yang ngasih umur? Allah yang ngasih. Ya. Siapa yang ngasih ilmu? Allah. Tapi ada tirakatnya di situ. Katanya begini pas ditanya oleh para ulama, dan ini menjadi inspirasi para ulama setelahnya, sehingga kisahnya ini ditulis di kitab-kitab para ulama, termasuk dalam ada bagian kisahnya dalam kitab Ta'limul Muta'alim juga ada nih kisah Hasan bin Ziyad ini. Katanya begini, makastu arba'ina aman makultu. Ini ada lebih juga nih. Aku belajar selama 40 tahun. Dan selama 40 tahun itu aku tidak berkata-kata. Jadi mulutnya tidak berkata-kata. Kecuali bacaan dan hafalan. Jadi dia bisa menahan tidak mengatakan apapun kecuali ilmu dan hafalannya. Dan selama itu pula aku habiskan malam-malamku dengan bersandar, jadi tidak rebahan gitu ya, dengan bersandar sementara kitab-kitab ada di dadaku selama 40 tahun. Nah ini tirakat yang seperti ini mudah-mudahan juga jadi inspirasi bagi kita. Ya jadi bukan nyari kenyamanan rupanya, tetapi nyari bagaimana di situ biar gampang bangun dan susah tidur kalau ngantuk gitu. Karena ternyata rahasianya ada di situ. Jadi waktu itu menjadi berkah, waktu itu menjadi cukup, ya. Dan itu kenikmatan yang luar biasa kalau sudah bisa kita beradaptasi dengan keadaan yang seperti itu. Nah ini tirakat yang pertama kali dilakukan oleh siapa? Oleh Imam Hasan bin Ziyad. Dan katanya para kiai dulu di Indonesia, di Nusantara juga seperti ini. Jadi tidak di enak-enak gitu tempat tidur itu ya. Nah kalau sekarang di rumah atau di pesantren juga di enak-enakin ya tempat tidurnya. Kalau enggak ya nggak ada yang mau ngafal. Jadi kalau sekarang jangan ditanya kenapa sih menghafal Quran susah? Terus ngantuk mulu, ini kayaknya bukan masalah ini. Karena memang sudah diciptakan masalah dari awal. Ya ini sebuah tirakat. Dan yang misalnya kalau ini menginspirasi kita, silakan. Kita bisa mengkreasikan. Ya, nggak mesti seperti itu, tetapi bisa dikreasikan. Nanti Allah kasih sesuatu yang hebat, yang besar di situ. Sesuai dengan kreativitas dirinya, bagaimana caranya mujahadah dalam menghafal Quran atau murojaah ini. Itu yang pertama. Yang kedua. Nah, ini yang kedua. Yang kedua ini tidak ekstrim. Selingan hiburan. Nah, ini amalan khusus juga ini. Jadi memang diniatkan. Jadi bukan hiburan ini bukan hiburan bukan. Memang ini terjadwal gitu. Ya, selingan tapi selingan. Ya, selingan saja. Selingan itu apa? Selingan itu pertama dilakukan sesekali dan dalam jangka waktu durasinya yang sebentar. Itu nama selingan. Ya. Selingan itu pertama sesekali, yang kedua ketika dilakukan itu tidak lama, sebentar. Kalau saya hitung-hitung ini perkiraan saya, kalau menghafal 1 jam, murojaah 1 jam, menghafal 1 jam, maka hiburannya 5 menit. Ya, hiburannya 5 menit. Ini dijadwalkan, bukan berjalan begitu saja. Bukan berjalan begitu saja.
Hiburannya apa? Kalau dulu para ulama hiburannya apa gitu ya. Pertama memang hiburan itu harus halal ya. Jangan maksiat. Hiburannya harus halal. Kalau para ulama zaman dulu itu hiburannya itu adalah mendengarkan atau membaca syair-syair para penyair. Tapi nggak ada musiknya, ini hanya lagu saja. Seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas yang ahli Quran, ahli tafsir. Ketika sudah mulai terasa ngantuk-ngantuk atau ada al-malal tadi, al-malal itu rasa ilmu yang sudah agak berubah. Ya, saya tidak akan menerjemahkan al-malal dengan bosan karena kosakata bosan itu negatif. Tapi al-malal ini sebetulnya tidak sampai kepada negatif, cuman harus ditangani agar tidak sampai kepada negatif gitu. Al-malal ini berubah rasa, ya, berubah rasa. Kata Ibnu Abbas, hatuni diwana syu'ara. Hatuni diwana syu'ara. Ambilkan kumpulan-kumpulan syair-syair para penyair. Nah, ini ternyata boleh ya. Mungkin sekarang ya bisa diatur saja, diatur tapi dengan pas ya, dengan pas. Kalau misal sudah ada al-malal ya, maka lakukan hal yang tidak biasa. Lakukan hal yang tidak biasa. Mencari hiburan, tapi pastikan hiburan itu halal dan pastikan hiburan itu selingan saja dan tidak lama. Misalkan gini, saya contohnya ya, sekarang ini kalau mencari hiburannya apa? Mencari hiburannya itu lihat handphone, buka Instagram gitu ya. Ya, niatnya sih cuma 5 menit, jadi 10 menit. Wah, ini nggak beres nih. Jadi tirakatnya gagal ya. Kenapa? Karena melanggar aturan. Mestinya ini tidak selama itu. Iya, saya sendiri alami nih, ya. Ini sulit yang ini nih. Kalau yang ini banyak pelanggaran, ya. Kalau cara-cara ini banyak pelanggaran. Karena tujuannya kita misalkan mau hiburan, malah kebablasan waktunya, kelamaan, gitu kan, kelamaan. Ini menjadi tidak efektif bagi saya ya. Kalau kalau amalan khusus seperti ini diterapkan, ini harus benar-benar pas, ya, benar-benar pas. Misalkan udah terasa ada malal nih, ya sudah 2 menit. Nah, jadi dari niat gitu, niat misalkan niat tirakat buka Instagram, tirakat misalkan buka WhatsApp, tirakat aja nih niat gitu, niat biar menghilangkan rasa ngantuk atau al-malal tadi, tapi cukup 5 menit saja. Sudah 5 menit, tutup lagi. Nah, konsisten. Cuman ini kalau nggak punya komitmen ini sulit yang ini. Amalan yang ini sulit ya. Mengatasi. Kenapa? Karena jadi teralihkan. Tadinya misalkan emang ngantuk, buka handphone jadi nggak ngantuk, tapi terus-terusan lihat handphone. Nah, ini jadi nggak bagus. Bukan seperti ini yang dimaksud oleh Ibnu Abbas ya. Ini hanya untuk selingan saja. Arti selingan sesekali memang ketika diperlukan. Yang kedua memang durasinya itu tidak lama. Ya, pastikan sampai apa? Sampai ngantuk itu hilang, udah mulai merasa ini ngantuk itu udah hilang, sudah selesai. Jangan diteruskan. Nah, cuman kalau gadget itu ada syahwatnya. Kalau saya rasakan sendiri, ya ada syahwat ini. Kalau sudah lihat apalagi lihat YouTube, itu kan ada logaritmanya. Kita cari Syekh Misari Rosyid, nanti muncul lagi Syekh yang lain. Nah, ini juga jadi mengganggu. Padahal yang didengarkan itu murotal ya, tetapi karena tujuan kita bukan itu jadi mengganggu. Asal stop gitu ya. Apalagi memang hiburannya yang lain. Tapi pastikan hiburannya halal ya, pastikan hiburannya halal. Itu silahkan mau buat tirakat seperti ini setiap kali ada al-malal tadi atau setiap kali ada mengantuk ya, dibuat. Itu yang kedua. Makanya saya sebut ini amalan khusus
Ya, amalan khusus itu bisa dikreasikan atau kita pun bisa membuat sesuatu yang khusus juga, yang cocok dengan kita sendiri untuk mengatasi rasa al-malal ini atau perubahan rasa saat murojaah atau menghafal atau ada rasa mengantuk di situ. Ketiga, ini tirakat amalan khusus juga. Apa? Selalu sedia baskom berisi air di samping. Nah, ini kayak main-main ya, tapi ini nyata. Selalu sedia baskom, tahu baskom kan? Ada yang tahu baskom? Atau tempat air lah, tempat air ya, agak gedean gitu. Agak gedean. Selalu sedia baskom berisi air di sampingnya. Jadi sebelum menghafal tuh nyari baskom dulu gitu kan. Rutinitasnya ini, rutinitas. Ini kan amalan khusus, tirakat itu tadi. Ya, sebelum mau menghafal sediain baskom dulu, kemudian sediain air di situ. Nah, jadi menyediakan air bukan sesekali, kalau ini bukan setiap kali nih. Setiap kali mau menghafal selalu ada terus. Kalau saya dulu menghafal di pinggir sungai. Ya, maksudnya itu kan nggak perlu baskom tuh di situ. Kalau misalkan lagi mengantuk langsung nyebur sendiri, itu nggak boleh ngantuk. Kalau ngantuk bisa nyebur dengan sendirinya, karena berbahaya. Bahkan ini tirakat saya dulu waktu menghafal, tapi ini bukan belum sampai menghafal Al-Quran ya. Jadi saya itu murojaah hafalan itu di atas pohon, di dahan gitu, di dahan, naik dulu ke atas pohon terus di dahan. Nah ini kalau meleng sedikit atau mengantuk ini bisa nyawa taruhannya dia. Akhirnya nggak pernah ngantuk tuh di situ. Ya, nggak pernah ngantuk. Jadi kalau mau murotnya naik dulu ke atas. Ini terinspirasi dengan tirakat seperti ini untuk mengatasi rasa ngantuk dan bagaimana caranya. Jadi selalu sedia baskom. Saya sebut baskom. Ini baskom bahasa Indonesia atau bukan ya? Mudah-mudahan ya ada yang coba di kolom chat baskom bahasa Indonesia atau bukan. Baskom. Ada yang tahu baskom? Jangan-jangan nggak tahu baskom, tempat air. Ya. Ustaz Agus tahu baskom nggak? Tahu. Tahu ya? Bejana kali ya, bejana ya. Kalau bahasa Indonesianya bejana ya. Oh, itu ada bahasa Indonesia katanya baskom. Ada bahasa Indonesia baskom, berarti mungkin dari bahasa daerah kemudian masuk ke KBBI, bisa jadi itu ya. Bahasa Indonesia berarti saya menggunakan kosakata baskom berarti benar. Dengan bahasa Indonesia selalu sedia baskom di samping. Ini bukan main-main, tapi serius. Setiap kali mau menghafal atau murojaah, ambil air ke baskom, simpan di situ. Ini siapa yang pertama kali melakukannya? Dengan ada baskom di situ. Ini Imam Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Ulama besar, sangat besar sekali. Ternyata punya tirakat ketika sedang pesantrennya itu, ya, ketika sedang belajar itu tirakatnya itu, ketika agar bisa apa? Agar bisa standby, tidak mengantuk atau mengantuk ada solusi, menggunakan air. Seringkali seringkali ngantuknya nggak terjadi, itu cuma antisipasi saja sebenarnya. Ini seringkali tidak terjadi, cuma antisipasi. Saya pernah melakukan tapi sekali doang, tapi ini bukan tirakat saya, ya. Sekali saja. Tapi nggak ngantuk pada akhirnya emang, karena dengan keberadaan baskom ini gitu. Jadi kayak negur gitu, jangan ngantuk si baskom ini, ada sugesti apa ya itu, ada hal-hal yang aneh di situ, yang keperasaannya jadi hilang ngantuk gitu ya. Karena sudah siap agar tidak ngantuk memang di situ. Ya. Andai pun kemudian ternyata ngantuk, itu bisa disiram dengan air tersebut. Ya, katanya innan nauma minal hararah, tidur itu dari panas, kata Imam Abu Yusuf, maka aku dinginkan dengan air ini, kata Imam Abu Yusuf. Begitu. Bahkan Imam Abu Yusuf ini bisa
bisa sehat walafiat, dan meskipun malamnya tidak tidur, segar bugar bisa tidur. Ini mungkin keberkahan ilmu juga ya, keberkahan ilmu di mana orang yang tidak tidur malam walaupun sekejap itu dalam keadaan segar bugar mengalahkan orang yang tidur. Ini proses mujahadah Imam Abu Yusuf ya, dengan tirakat airnya itu. Nah itu saya kira saya ambil 3 contoh ya, 3 contoh amalan khusus. Saya sebut ini amalan khusus ya, karena memang amalan-amalan aneh gitu yang sifatnya mungkin pribadi tapi bisa menginspirasi para ulama setelahnya untuk mengkreasikan tirakat-tirakat itu menjadi cocok dengan pengamalnya. Nah, dengan cara itu maka para ulama telah berhasil membuat peradaban ilmu di dunia dengan cara itu. Jadi dari peradaban Baskom tadi itu muncul peradaban hebat di dunia. Ya, peradaban Baskom apa tadi? Peradaban tidak tidur di kasur, peradaban ya, sangat luar biasa, karena memang 3 ulama ini termasuk ya Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas kan memang sahabat Nabi ya, para sahabat Nabi. Jadi 2 ulama ini menjadi tonggak peradaban. Saat itu kan peradaban di Irak. Nah ini mereka ini di Irak ya. Baik, itu amalan khusus para ulama agar tidak mengantuk saat menghafal Quran jilid 2. Saya kira sudah tamat ya untuk jilid 2 ini. Nanti kalau jilid 3-nya soalnya kan gini. Oh ya, sebelum menutup rajin-rajin baca itu ya yang surat pagi itu, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal harami wa azabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Nah ini termasuk surat yang saya baca barusan versi riwayat Imam Muslim. Karena kan banyak versinya itu ya. Ta'awuzi banyak versinya, yang saya pakai barusan itu adalah riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Ya. Jadi ini hadisnya sahih. Ini biasanya rangkaian dari doa maksurat pagi ya, doa maksurat pagi. Tetapi ini dan sore, tapi ini sebenarnya menjadi doa yang diucapkan setiap kali kita mau murojaah, setiap kali kita mau membaca Al-Qur'an. Jadi jangan hanya kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, sebelum a'udzubillahi minasyaitonirrajim kita berdoa dulu. Allahumma inni a'udzubika ya minal ajzi wal kasali wal bukhli wal harami wa azabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ini luar biasa. Dari artinya saja, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketidakberdayaan, dari kemalasan, dari sifat pelit, dari kepikunan, dan dari azab kubur. Ya Allah, berikanlah jiwaku ketakwaannya. Bersihkanlah
jiwaku, engkau sebaik-baik yang membersihkannya, engkau pelindungnya dan pemeliharanya. Aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak kenyang, dan dari doa yang tidak diijabah. Nah ini baru setelah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agar apa? Agar ini sebenarnya kalau ini bukan amalan khusus nih, tapi dari Nabi. Kalau yang ini semua juga disunahkan membaca ya. Kalau dari Nabi ya. Ini memang harus sering dibaca, khususnya ketika mau menghafal Quran. Sebelum ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita doa dulu ini nih ya. Sebelum murojaah juga kita baca dulu ini ya. Baik, ini barangkali jadi doa ini menjadi penutup insyaallah dari pertemuan kita. Silahkan Ustadz Teguh, masih ada waktu kira-kira jam 10.32. Boleh ada, silahkan pertanyaan kira-kira 10 menit lagi. Baik, jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Deden Makhairuddin MA yang telah memberikan materinya kepada kita yang luar biasa ya tadi ya, amalan khusus para ulama agar tidak mengantuk saat menghafal Al-Qur'an ya. Gimana Ustadz Teguh? Mau yang mana tuh? Biasanya nih, tirakatnya. Biasanya kalau Teguh sih ini lebih ke nggak pakai kasur ya. Pernah beberapa kali ketika ingin lebih mudah bangun untuk lebih Oh bisa. iya. Kalau santri sih memang ke situ karena emang nggak punya kasurnya, jadi cocok. Baik, silakan Ya. Ustaz Teguh. Baik, jazakallah. Oke ya. Sekarang buka sesi tanya jawab, bisa langsung raise hand, nanti kemudian ada beberapa ambil dari chat ya. Saya pilih nanti ambil dari kolom chat dan raise hand. Saya coba, silahkan dari Irma Nasution, bisa langsung bertanya kepada Kiai Haji. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, jadi kan ini pribadi saya sendiri, entah kenapa kalau misalnya saya murojaah itu selalu nyatet gitu kan, tanggalnya. Tapi entah kenapa saya perhatikan di setiap pertengahan bulan, nggak tahu entah kenapa itu menurun aja gitu Kiai. Itu kira-kira sayanya yang males atau memang titik jenuh itu Kiai? Selalu setiap bulan. Kalau di awal selalu semangat gitu. Iya, berarti harus hiburan nih kayak Ibnu Abbas nih. hiburan sebulan sekali dalam waktu durasi 2 jam. Ya, misalkan. Tapi kalau setiap harinya memang kebanyakan waktu yang kosongnya, jadi liburan 2 jam itu nggak berarti. Ini bagi orang yang benar-benar sibuk sekali dengan mengaji, dengan murojaah, dengan menghafal, sehingga tidak ada waktu untuk santai-santai gitu. Maka dikasih waktu 2 jam dalam seminggu, wah itu rasanya enak sekali. Seperti orang misalkan tidak pernah ketemu makan, tiba-tiba dikasih makan walaupun tidak sama apa-apa, 3 hari belum makan, dikasihnya nasi putih sama tahu. Wah itu lahap banget, gitu ya, lahap banget. Tetapi kalau yang sudah biasanya misalkan makan dikasih nasi sama tahu, itu nggak ada rasanya nih, apa ini, gitu ya. Oleh karena itu cobalah dirasa-rasa, ya dirasa-rasa, diintrospeksi di sini. Kalau memang penyebabnya itu adalah karena kita sudah begitu sungguh-sungguh, ya kita sudah sungguh-sungguh, kita sudah bangun malam, kita sudah semuanya kita lakukan, ternyata ada titik di mana kita misalkan lemah. Oh berarti itu memang perlu tirakat yang tadi itu ya. Misalkan pakai hiburan lah gitu.
Seperti gini, saya pegang handphone nih, ya, saya pegang handphone, ya. Ini biasanya saya pegang handphone malam, jam 12 malam, pegang. Saya puasakan sehari-hari ini, ya. Handphone saya puasa sehari-hari, tidak pernah saya gunakan ada yang penting WhatsApp, ya, nggak 1 jam buat main handphone, senang banget waktunya gitu, sehingga ada penyesalan, aduh lewat 5 menit gitu kan dari waktu yang telah saya targetkan sendiri. Nah, kalau ternyata sudah berjuang seperti itu, maka silakan mencari suasana kreatif di situ, mencari suasana yang bagus, yang halal, hiburan yang halal, sebagaimana dicontohkan oleh sahabat Nabi Ibnu Abbas saat itu, atau terserah mau melakukan apa, ya. Jadi harus ada kesenangan di situ. Biasanya gini, punya uang nggak? Lagi punya uang nggak? Alhamdulillah Kiai. Liburan gitu ya Kiai. Gini contoh ya, kesenangan tuh satu keranjang gitu. Teman kekhalifahan Abbas, orang sufi namanya Nasruddin. Capek itu Nasruddin yang baru kenal sama si orang kaya itu mengambil kantong uang itu terus lari. Nasruddin mencuri, mencuri uang itu, lari, dikejar sama orang kaya itu, lari terus ya, terus dikejar sama orang kaya itu. Akhirnya capek tuh orang kaya itu, udahlah berarti uang itu hilang, diambil sama Nasruddin. Tiba-tiba dalam keadaan capek, Nasruddin datang, nih katanya uang kamu, pasti kamu sekarang bahagia ya, katanya. Gitu kan. Artinya seringkali kebahagiaan itu bagaimana kita mensyukuri dan menciptakan, mengkreasikan itu. Bahkan saya itu punya pengalaman bagaimana agar rasanya nasi putih sama tahu tadi itu menjadi enak. Ya, saya puasa. Itu nasi putih sama tahu enaknya setengah mati ketika pas dimakan itu. Saya puasa. Gitu. Jadi ada kebahagiaan hiburan. Kadang-kadang hiburan menjadi puasa. Bahkan teh manis saja, misalkan ada teh manis, udah saya nggak minum teh manis dulu seminggu. Nanti akan saya minum hari Jumat tanggal 1. Wah, itu pas minum terenak banget teh manis itu. Kita sendiri yang buat, ya. Ya. Buatlah hal itu, maka kita bahagia dan hilang ngantuk, hilang malalnya tadi, maka kita semangat lagi, siap tempur lagi, insya Allah. Baik, itu Ustaz Teguh ya. Jadi teh manisnya enak sekali ya, teh Bang Ustaz Teguh nih, insya Allah. Jadi cara unik menjadikan teh manis ini menjadi nikmat sekali. Baik, jazakallah. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjawab ya dari pertanyaan tadi, karena ini kurang hiburan rupanya. Tapi hiburannya biar berkualitas gitu. Karena meskipun dikasih uang jutaan, tapi nggak bakal senang kalau emang persepsi di sininya salah. Apalagi dikasih teh manis 1 box mobil juga nggak bakal senang, biasa aja gitu. Tapi 1 gantung teh itu jadi bahagia kita. Kalau kita punya kreativitas. Baik, jazakallah. Cara menikmati dan mensyukuri. Suara terputus ya. Sepertinya sedikit gangguan sinyal, mohon bersabar. Gitu Ustaz Teguh. Baik.
Oke, untuk berikutnya ada yang bertanya melalui chat, kolom chat. Saya akan pilih ya yang mungkin bisa mewakili. Bisa terdengar suaranya, Ustaz? Wah, sinyal di saya kurang tadi, kurang bagus. Silakan satu lagi bisa. Baik. Suara sudah terdengar jelas, Pak Kiai? Sudah. Baik. Oke, saya bacakan terkait pertanyaan pada kolom chat dari Agustina. Apakah berdosa seorang guru marah kepada santrinya apalagi dalam mengajar Al-Quran disebabkan santrinya itu mengantuk? Setiap masuk kelas, apalagi hafalan santrinya tidak bagus karena ngantuk, Ustadz. Dan guru sudah berusaha agar santrinya tidak mengantuk, tapi tetap saja mengantuk. Tapi di saat gurunya marahin santrinya, tidak mengantuk lagi. Di sisi lain, ada santri yang hafalan Al-Qur'annya tidak bisa masuk disebabkan gurunya marah. Baik. Wah, ini sering terjadi sama saya nih kalau begini. Ya. Tapi begini. Ketika kita memarahi, niatkan. Jangan karena marah, jangan karena kesal, tapi karena sedang memberikan pelajaran. Jadi boleh marah tapi hatinya tidak. Ya, jangan. Kalau misalkan hatinya kesal, udah jangan marah. Nanti nggak ada pahalanya marahnya. Masih ada cara lain untuk menghilangkan ngantuk dari cara marah. Tetapi kalau hatinya tidak marah, hatinya tetap tenang, maka bolehlah kita mengatakan atau misalkan ngeprank gitu kan, kalau ngeprank santri kan gitu kan, ngeprank. Jadi ngeprank itu biasanya kan negatif ya, ngeprank zaman sekarang itu kita gunakan nih, ngeprank santri gara-gara ngantuk, nah gitu kan, disangka kiainya marah, ternyata enggak, nah gitu ya, ternyata disangka ustaznya marah gitu, atau ustaznya marah ternyata enggak ya. Jadi pastikan hatinya tidak tersinggung. Hatinya jangan sampai tersinggung oleh murid yang mengantuk atau merasa tidak dihargai oleh murid dan sebagainya, itu hilangkan. Ya, kalau ternyata masih ada perasaan seperti itu, jangan marah. Karena marah hanya akan merusak suasana saja, paling tidak merusak keikhlasan kita dalam mengajar. Ngasih banyak cara yang lain untuk tidak mengantuk. Nah, tapi kalau hatinya sudah bisa, silahkan. Karena marah dalam hati yang tenang, tidak tersinggung sama sekali sama murid, bahkan justru malah kebalikannya, itu sebuah ngeprank doang sebenarnya ya, oconan ya, orang sudah apa ya, itu banyol nggak serius gitu. Kiai kan sering begitu ke santri gitu. Ustaz Teguh. Baik. Dan Ustaz Teguh, mohon maaf nih Kang Haji undur diri duluan, tidak bisa ya. Jadi sudah saya Kang Haji kira cukup 2 pertanyaan saja yang bisa Kang Haji jawab ini, Ustaz Teguh ya. Baik. Oke. Baik. Sebelumnya saya undur diri kepada semua yang hadir. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan, rahmat, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, diterima hafalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa juga ya untuk besok ya Pak Kiai ada Maulid Nabi, bisa teman-teman para peserta bisa mengikuti Maulid Nabi yang insya Allah akan dilaksanakan besok pagi tanggal 31 Oktober 2021 pukul 9 ya sampai selesai, yang insya Allah akan dihadiri oleh tentunya founder Murojaah Kiai Haji Deden Mahyaruddin MA dan dihadiri juga oleh Ustadz Asep Ismail ya. Jadi para peserta kajian air mata Murojaah bisa mengikuti insya Allah besok agendanya pukul 9. Dan terima kasih kepada para peserta kajian Majelis Air Mata Murojaah ini yang telah mengikuti seksama dari awal hingga akhir, dan
Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab. Insya Allah minggu depan atau Sabtu yang akan datang bisa kita ikuti lagi kajian seperti biasanya dan bisa bertanya kembali kepada Kang Haji nantinya ya. Jadi sekali lagi jazakallahu khairan jaza. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita ikuti pada pagi hari ini, kajian pada pagi hari ini mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin ada info terkait infak murojaah dari Ustazah Indah. Akan di-share. Oke, sudah di-share ya terkait donasi Baitul Murojaah bisa melalui rekening Bank Syariah Indonesia BSI. Pada kolom chat sudah dikirimkan oleh admin. Nanti barangkali para jamaah, para peserta kajian Majelis Air Murojaah ini ingin berinfak, bersedekah untuk para hufaz di Baitul Murojaah, bisa langsung disalurkan melalui rekening yang telah disediakan atau bisa langsung menghubungi nomor yang telah disediakan Ustazah Indah Wulansari ya. Demikian infonya dan sudah di-share ya. Inilah terkait lelang infak untuk Baitul Murojaah, program dakwah Indonesia Murojaah. Sekali lagi jazakallahu khairan jaza atas kehadirannya, atas dalam mengikuti majelis air mata murojaah ini. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan sebelum doa kafaratul majlis, saya juga mengingatkan kepada para peserta bisa melalui YouTube ini ya, jika ingin mengikuti atau kajian-kajian sebelumnya bisa diikuti pada YouTube Indonesia Murojaah ataupun sosial media lainnya, Instagram maupun Facebook, bisa disimak kajian-kajian sebelumnya, insya Allah sudah nantinya akan di-share ya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.